Halo anak-anak, kembali Pak Guru lanjutkan kembali materi kita ke pembelajaran ketiga, tema 2, subtema 1. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang IPA dan SPDP, nah pada pembelajaran yang ketiga ini kita melanjutkan dengan PPKN dan IPS. Ya, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran yang ketiga ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Nah, inilah yang akan kita capai pada video ini. Nah, kita langsung saja kita lihat, tolong dibuka bukunya masing-masing halaman 18. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah merupakan sikap terpuji yang hendak dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, itulah dia tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu melekat pada diri setiap manusia, dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Jadi kita semua itu tidak bisa melepaskan dari diri kita apa yang dinamakan dengan tanggung jawab melekat. Ibarat kulit dengan daging kita, kalau kulit kita dikupas, maka bukan hanya kulit yang sakit, tapi ikut daging kita, bahkan ikut seluruh tubuh kita. Nah, seperti itulah kira-kira tanggung jawab itu tidak bisa diambil dari dalam kehidupan kita. Atau kita menginginkan supaya tanggung jawab itu kita berikan kepada orang lain. Itu tidak bisa. Karena kodrat kita sudah seperti itu. Nah, apa pengertian tanggung jawab? Nah, di sini ada Pak Guru tampilkan 3 pengertian tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama pada peserta didik. Digarisbawahi adalah nilai karakter, ya. Itulah yang diharapkan dari tanggung jawab. Ada nilai karakter, ya, sikap. Yang kedua, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang pengertian yang ketiga adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab dikatakan di sana adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi ada beban di sana yang harus ditanggung dan diselesaikan oleh kita masing-masing. Nah, jenis tanggung jawab, ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu menuntut adanya kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Nah, dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Ya. Nah, apa itu masalah-masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah contoh.
Misalnya, si Evi mendapat pekerjaan rumah dari ibu guru, dan pekerjaan itu akan dikumpulkan besok. Nah, tetapi Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton televisi. Nah, Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, keesokan harinya si Evi ditegur bu guru dan Evi mendapat sanksi. Nah, dalam peristiwa ini Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya yang diberikan oleh ibu guru. Nah, ini adalah masalah pribadi. Nah, kita itu wajib menanggung akibat dari sikap kita yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada juga tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Ya, jadi jangan berpikir nanti, oh nggak perlu aku bertanggung jawab di rumah, kan ada ayah, ada ibu. Nah, dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga itu menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Nah, menyangkut menjaga nama baik keluarga tidak harus ayah dan ibu, semua anggota keluarga. Contoh, kamu datang ke sekolah, dan ketika kamu sampai di sekolah, kerjamu itu hanya berkelahi. Susah ditegur oleh guru, susah dinasihati. Maka dengan demikian, kamu sudah tidak bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Nah, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjaga keselamatan itu lebih kepada tanggung jawab orang tua. Nah, itu ketika kamu masih kecil. Tapi kalau sudah besar nanti, nah, kamu juga bertanggung jawab seperti itu. Lalu tanggung jawab terhadap masyarakat. Ingat bahwa kita tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi mengapa demikian? Karena kita itu adalah makhluk sosial. Nah, atas dasar kebutuhan inilah seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah namanya masyarakat. Nah, dalam sebuah masyarakat itu setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kurang lebih artinya bahwa kita itu, setiap warga masyarakat harus berperilaku yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu. Nah, berikutnya adalah bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Maka kita karena tinggal di Indonesia, ya kita terikat oleh aturan-aturan dan hukum di negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Nah, individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Selain kita bertanggung jawab kepada negara, kita juga punya tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu yang menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, diberinya akal, diberinya pikiran. Nah, oleh karena itu, Tuhan juga menurunkan ajarannya berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Nah, manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Artinya, manusia bertanggung jawab
untuk bersyukur, berterima kasih, dan menjauhkan larangan-larangannya, yaitu contohnya mencuri, berkelahi, cakap kotor, dan sebagainya. Lalu kita melihat pengertian dari masyarakat. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, itu adalah masyarakat. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga. Nah, inilah ketika kita dikatakan masyarakat, kita itu dari sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang kita anggap sama. Maka orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, dan sebagainya itu terikat dalam satu kebudayaan yang dianggap sama, sehingga kita menjadi satu negara, menjadi sebuah aturan yang berlaku untuk semua. Jadi perundang-undangan itu satu, hanya satu sumbernya, perlakuannya satu, sama untuk orang Jawa, sama untuk orang Sumatera, sama untuk orang Kalimantan. Nah, itulah artinya. Lalu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, kita itu bertugas dan berkewajiban ya, untuk hidup bersama dalam masyarakat, berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Nah, itulah dia tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita lanjutkan tentang bidang kegiatan ekonomi masyarakat. Pengertian dari kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah dia pengertian dari kegiatan ekonomi. Nah, ada berbagai bidang usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah agraris. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ya, kegiatan pertanian dan perkebunan. Ya. Dan biasanya ini terdapat di daerah pedesaan, pegunungan, dan sebagainya. Nah, mengapa? Ya, karena tanaman tumbuh subur di sana. Nah, tanaman-tanaman itu adalah bahan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, contohnya padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, peternakan. Peternakan itu adalah usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, ada 3 jenis peternakan. Ada peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, peternakan unggas. Kalau hewan kecil itu misalnya kelinci, kambing, dan sebagainya. Kalau hewan besar, kerbau, kuda, sapi, dan sebagainya. Kalau unggas itu misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Itu hewan-hewan yang bersayap. Perikanan. Nah, usaha perikanan itu dibedakan menjadi 2. Ada perikanan darat, ada perikanan air laut. Kalau di darat itu dipelihara di air tawar dan di air payau, ya. Di air payau itu air yang ada di muara, ya, misalnya ada sungai, lalu di muara itu yang berhubungan dengan laut, ya, disitulah dibuat
tambak-tambak ikan. Nah, itu disebut dengan air payau. Nah, lalu perikanan air laut, yaitu usaha penangkapan ikan di pantai atau di laut. Nah, itu biasanya dilakukan oleh para nelayan. Lalu pertambangan. Karena kondisi geologis Indonesia, maka Indonesia itu mengandung banyak barang tambang. Ya, kita memiliki geologis yang sangat baik, sehingga banyak barang tambang yang kita miliki. Antara lain adalah barang tambang mineral logam, ya, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauxit, dan nikel. Itulah dia barang tambang logam. Lalu ada barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Itulah non logam. Lalu ada barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lalu kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia itu bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Nah, hutan Indonesia itu berperan sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Tapi ironisnya, pada saat ini, hutan itu sudah banyak beralih fungsi, sehingga sudah mulai menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Ya, naiknya suhu global, terjadinya kemarau panjang, hilangnya sumber air. Nah, ini adalah contoh-contoh akibat hilangnya hutan. Ya. Nah, kita diajarkan sekarang ini supaya memelihara lingkungan, menanam apa yang perlu ditanam supaya hijau kembali. Berikutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, ini muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Ingat, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Harus dia membeli, mencari di negara lain. Nah, akhirnya terjadilah saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan. Berikutnya adalah perindustrian. Adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, bahan mentah itu diperoleh dari sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Nah, usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Nah, contoh industri di Indonesia itu adalah industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, itulah kelompok industri besar. Nah, kalau home industry atau industri rumah tangga itu ya, misalnya keluarga yang usahanya beternak ayam, lalu hasil-hasilnya dijual ke pasar, itu industri mohon maaf. Contoh industri rumah tangga itu misalnya adalah keluarga membuat bahan-bahan makanan, ya, memasak kue dan sebagainya itu. Nah, hasil-hasil dari kue itu dijualkan di pasar, dijualkan kepada konsumen. Nah, itu adalah kegiatan industri rumah tangga. Ya, memang dibanding dengan industri besar, ya tentu jumlah yang disediakan sedikit, ya hasil yang didapat juga sedikit, dan boleh dilakukan hanya satu orang atau dua orang, tidak seperti pada industri besar. Nah, anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Tidak ada
PR yang Pak Guru berikan hanya saja setelah menonton video ini dan mendengarkan penjelasan Pak Guru, tolong catatkan atau tuliskan informasi-informasi yang penting untuk Anda ketahui dan pelajari lebih lanjut. Nah, ini saja pembelajaran kita. Mohon maaf atas segala kekurangan kata-kata dan semoga Anda bertambah wawasannya. Selamat pagi, terima kasih.